Halo, selamat datang di channel Coffee Technician. Masih sama Om Surya, channel kopi tercanggih di Indonesia nih. Ya, apa ya? Oke, langsung aja. Hari ini sesuai ada pertanyaan di masuk ke Coffee Technician, ada ya juga yang bertanya di video kita bahas tentang mocha pot. Oke, mocha pot kita bahas langsung ya. Ini mocha pot nih yang ditanyakan. Apa sih mocha pot? Mocha pot itu alat untuk menyajikan kopi hitam. Dia tuh direct flame ya. Biasanya ciri khasnya mocha pot dari bentuknya udah kelihatan. Dia menggunakan alat-alat yang mirip-mirip sistemnya seperti ini. Ini yang umum ada di pasaran. Ini yang Coffee Technician ada di workshop itu mereknya Bialetti semua ya. Ini udah lama juga. Coffee Technician nggak pakai alat ini, belum digunakan lagi sih. Alat ini gimana sih? Jadi alat ini mocha pot itu ya, bikinnya kopi hitam panas. Dan dia itu tanpa ampas. Kenapa bisa tanpa ampas? Karena ini dia menggunakan tekanan dan ada saringan. Nah, ini saringannya, teman-teman semua. Ini chambernya, gitu ya. Ini chamber mocha potnya. Nah, mocha pot itu ada berbagai ukuran. Ada yang 1 cangkir, ada yang 2 cangkir, ada yang 3 cangkir, ada yang 4 cangkir, 6 cangkir, 8 cangkir, semua kembali dari alat tersebut dibuat oleh pabrikannya ya, teman-teman semua. Kelebihannya apa alat ini? Kelebihannya kita mau kopi yang bold, kita bisa nggak perlu mesin espresso gitu ya. Kita bisa pakai ini. Karena ini merupakan alat yang menurut Coffee Technician itu untuk rasa kopi bisa bold ya kalau menurut Coffee Technician. Tapi juga kita harus perhitungkan bahaya atau enggak nih kalau kita pakai. Karena dia direct flame. Direct flame itu apa Coffee Technician? Dia langsung nih di atas kompor. Dia langsung di atas kompor. Bentar. Nah, ini ada Coffee Technician. Nah, ini kayak gini ya, seperti ini. Ini biasanya di atas kompor seperti ini, teman-teman semua. Kena api langsung, air mendidih, airnya itu pindah ke menekan kopi dia ke chamber di atas. Mirip seperti sifon. Cuma sifon itu ketika api kita matikan dia akan menarik vakum. Kalau ini pressure ya. Gitu, makanya ada pentilnya nih, ciri khas sifon, ciri khas mocha pot ada pentilnya, semua ada pentilnya. Nah, terus kok rata-rata ya yang masuk ke Coffee Technician, Om, ini saya kopinya kok rasanya burn ya, gimana ya biar nggak burn? Nah, agak sulit nih kita menghilangkan karakter taste dari metode ini, karena ini metode ya, mocha pot alatnya hingga dia jadi metode bikin menu kopi mocha pot gitu. Agak sulitnya kenapa? Karena dia direct flame, di mana apinya ini langsung mengenai dari material alat ini tersebut. Dan ini kalau kita buka pun sudah kelihatan, kan bawahnya air ya, Nah, di sini kan tempat kopinya nih. Dia panas itu kan menjalar ke sini, dan pastinya dia akan 2 kali mengalami proses di kopi itu di roasting kan, dari green bean ke roasted bean itu kan dipanggang, kena heat. Nah, ini juga kena heat lagi, akhirnya jadi over. Dia akan lebih, kalau orang bilang gosong gitu ya. Terus gimana teknisnya? Kalau Coffee Technician simple. Coffee Technician itu pertama, Coffee Technician akan lihat profile kopinya dulu. Pastinya Coffee Technician akan turunkan profilnya. Kalau Coffee Technician roasting, misalkan roasting untuk mocha pot, Coffee Technician itu akan turunkan profilnya. Bisa di medium, bisa juga di medium to dark gitu, atau medium end mau masuk ke dark ya. Karena banyak sih tingkatan dalam roasting ya. Dari yang light, medium to light, dark roast, Italian roast, omni roast, banyak. Itu kita kesampingkan dulu. Kita bahas yang ini. Jadi kalau Coffee Technician akan turunkan profil kopinya untuk roasting. Kedua, Coffee Technician akan grind size lebih kasar. Dari contoh gampangnya kita lihat alatnya nih, dari screennya di sini kan ada screennya nih. Nah, dari screennya ini akan lebih kasar. Nah, akan lebih kasar sedikit dari lubang screen ini hingga dia tidak burn ya. Terus ketiga, air yang Coffee Technician gunakan tuh sudah panas duluan biasanya. Jadi dia tidak terlalu lama terkena direct flame. Direct flame ini ketika kita kalau air dingin dia kan lama. Kalau air dingin ya, teman-teman semua perhatikan nih, api kalau dia airnya dingin lama. Terus akhirnya
dimasak lagi di sini kopinya hingga mendidih, baru dia pressure ke chamber ini ya, ke chamber yang di sini, di pressure. Dan akhirnya rasa yang dihasilkan itu ya gosong, teman-teman semua. Oh iya, sama ada juga gini. Tiap alat punya kualitas ya, tiap brand alat punya kualitas walaupun alatnya namanya sama, moka pot. Ini yang Bialetti ini yang termasuk stabil ya, konsisten. Kenapa bisa konsisten? Dari ininya aja udah berbeda dia. Dari ketebalan material, ini nggak akan burn. Coffee Technician pakai ini nggak akan burn. Kenapa? Karena ini lebih tebal. Lebih tebal. Kedua, filternya, chamber ininya, filternya itu punya dua saringan. Jadi dia akan dorongnya tuh lebih clean ya. Kalau Coffee Technician bilang tuh lebih clean, dan dia jaraknya itu kelihatan bedanya nih. Yang ini dekat, ini yang lebih kecil sih ya. Ini lebih jauh jaraknya antara air menekan dengan si ground coffee-nya di sini ini akan beda. Terus ketika material tebal, maka heat yang ditransfer ke sini itu bukannya yang overheat. Ya teman-teman semua. Makanya kenapa Coffee Technician gini. Kita beli alat mendingan yang sekalian daripada kita belajarnya karena kan belajar kita berdasarkan preferensi, kita mau di mana rasanya ya teman-teman. Ketika kita beli alat yang biasa, kita coba wah burn. Ternyata pas kita coba di yang tempat lain alatnya proper, kok nggak burn ya? Kok bisa dia nggak burn? Ternyata memang beda kualitasnya. Nih, dari suaranya beda. Tuh, ya teman-teman semua ya. Jadi untuk tidak burn, Coffee Technician itu pertama akan perhatikan profile kopi ketika di roast, karena Coffee Technician nge-roast sendiri. Kedua, tingkat kehalusan kopinya. Ketiga, tentunya Coffee Technician ini suhu airnya dan air yang digunakannya. Jadi nanti ketika kita membuat menu moka pot, insya Allah ini bukan insya Allah. Jadi insya Allah ini pasti akan aman lah ya, akan aman, nggak akan burn, nggak akan over atau nggak akan under. Karena memang kan banyak nih teman-teman semua nyoba kok burn. Memang ciri khas dari moka pot itu agak burn, tapi kita bisa handling dari burn tersebut dengan metode tadi yang Coffee Technician bilang ya. Terutama juga alat-alat teman-teman belinya yang mendingan sekalian deh daripada investasi berulang. Kita preferensi tentang rasa akhirnya jauh karena kita beli alatnya tanggung. Bukannya kita menjelekkan alat lain, tidak. Karena itu tadi Bialetti ini udah terkenal banget lah tentang kopi ya, berapa ratus tahun dah usianya perusahaan dia. Bahkan yang kecilnya pun alatnya beda. Ini sama. Bahkan dari yang kecilnya sampai yang besarnya pun dia akan menggunakan kualitas. Sudah bukan lagi kita bicaranya, wah harga murah, rasanya bagus. Oh enggak. Karena semua kembali itu tadi. Di dalam alat ya, namanya murah itu bagus, pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankannya itu terutama biasanya material yang digunakan, kedua durabilitasnya, ketiga maintenance-nya yang dimana partnya tidak mudah didapatkan akhirnya ya teman-teman. Untuk moka pot itu dulu dari Coffee Technician. Jadi tips triknya gunakan profile roast yang lebih mudah dibanding yang sebelumnya. Air yang gunakannya panas, benar-benar kita akan tidak lama dalam api. Terus kita gunakan grind size-nya yang tidak lebih kecil dibanding dari diameter lubang untuk filter di dalam moka pot. Itu ya teman-teman. Sementara itu dulu. Jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita. Kita sama-sama belajar di channel ini. Apa lagi? Ya mungkin nanti kan kita bahas lagi yang lain alatnya. Ini pertanyaan kita bahas karena ada yang nanya aja nih di channel kita. Ada yang nanya, mau kapot dong membahas. Ini ya pembahasannya. Oke, see you next vlog and thank you semuanya.